Ibu sekalian, mari kita lanjutkan kajian kita di dalam surah Al-Furqan ayat 72. Kita ulangi lagi, adalah doa orang yang bercita-cita tinggi, mengharapkan seluruh keluarganya, anak istrinya menjadi orang takwa, bahkan menjadi pemimpin orang-orang takwa. Maka setiap doa itu saya sudah pernah jelaskan, adanya pergeseran doa-doa di dalam Al-Quran itu menunjukkan pergeseran ilmu, pergeseran amal, dan pergeseran iman. Saya contohkan yang sangat sederhana. Mengapa yang pertama hanya berdoa Rabbana atina fid dunya, orang pertama. Kemudian orang kedua berdoa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sudah saya jelaskan terjadi pergeseran. Mengapa orang pertama tidak menyebut hasanah di dunia dan akhirat, hanya mengharapkan dunia saja? Karena orang pertama tidak punya ilmu bahwa kehidupan ini adalah akan menjalani hidup di dunia dan akhirat. Satu ya. Mengapa dia tidak ada hasanah? Hasanah di dunia dan hasanah di akhirat. Kebaikan di dunia dan kebaikan akhirat. Karena dia tidak yakin bahwa segala sesuatu itu dicapai oleh karena amal. Maka beda. Mengapa dia tidak sebut wa qina adzabannar? Karena dia tidak punya keyakinan terhadap akhirat. Terus saya raba lagi, ada doa orang yang termasuk ibadur rahman. Rabbana srif anna adzaba jahannam inna adzabaha kana gharama innaha sa'at mustaqarra wa muqama. Ya Allah, Tuhan kami, palingkanlah kami azab neraka, karena sesungguhnya azab neraka itu kekal. Apabila berada di sana, mustaqarra wa muqama. Mengapa dia tidak menyebut lagi doa itu, menyebut masalah dunia, menyebut masalah kehidupan dunia, hanya akhirat? Itu menunjukkan perubahan ilmu, perubahan amal, dan perubahan iman ya. Terus kita perhatikan lagi doa ulul albab, subhanaka faqina adzabannar. Mengapa dia tidak menyebut masalah akhirat, hanya masalah akhirat dengan perasaan? Karena ilmu yang berubah. Ada lagi doa Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka alladhi an'amta alayya wa liwalidayya wa an amalan salih tarda.
Mengapa doa seperti itu? Maka doa-doa di dalam Al-Quran itu menunjukkan perubahan ilmu, perubahan amal, perubahan iman. Kadang-kadang kita merasa malu membaca doa yang tinggi, ya, seperti Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Berdoa, Rabbana, ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami pasangan-pasangan, istri-istri kami, suami-suami kami, wa dzurriyyatina, dan keturunan kami, jadikan qurrata ayun sebagai penerang, penyejuk hati, ya, sebagai mata hati. Waj'alna, jadikan lil muttaqina imama. Kan malu rasanya dengan Allah Subhanahu wa taala menjadi pemimpin orang takwa. Dia orang takwa jadi pemimpin lagi. Itu sikap kedua kita terhadap doa-doa itu. Kita merasakan bahwa doa itu memang tinggi Allah, ya. Mudah-mudahan Kau sampaikan ilmu kami, Kau sampaikan amal kami, Engkau sampaikan keyakinan kami. Jadi berbeda dengan doa-doa diajarkan Rasulullah SAW. Doa-doa yang diajarkan Rasulullah SAW itu doa-doa yang merupakan kesimpulan doa-doa, ya. Kesimpulan dari doa-doa yang ada di dalam Quran supaya kita mudah. Jadi kalau ingin mengetahui doa-doa yang terlihat dinamika, perubahan-perubahan ilmu, perubahan-perubahan amal, perubahan-perubahan keyakinan, terpaksa kita harus mendalami doa-doa di dalam Al-Quran. Kalau kesimpulannya, ya Rabbi Allahumma ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati. Kita minta jadi ahli sholat, ya, dan keturunan kita. Kalau doa-doa Rasulullah itu, contoh doa-doa Rasulullah itu contoh doa yang merupakan kesimpulan sejalan dengan hadis, ya. Misalnya, atau memberikan jalannya, menjelaskan lagi. Misalnya di dalam ayat yang meminta kita, ya, meminta setiap kita ini, ya, dalam surah Al-Isra ayat 53, supaya kita berbicara, lisan kita itu semakin baik. Itu perintah Allah Subhanahu wa taala untuk menjadikan kita sepanjang hidup kita, dari muda sampai tua, sehingga apa yang kita katakan itu semakin baik. Bagaimana caranya? Nah, itu dalam hadis, ya, dalam hadis, supaya berpikir dulu baru bicara. Itu Rasulullah memberi resep, ya. Oh, kalau gitu caranya adalah berpikir dulu, ya, sebelum kita ngomong. Apakah omongan kita, pembicara kita ini baik menurut orang, ya? Apakah tidak menyinggung perasaan orang, ya kan? Gitu. Apakah efektif? Coba bandingkan
orang yang ngomong, pokoknya saya sampaikan, senang nggak senang, terima nggak terima, terserah. Itu kan tidak sesuai dengan apa yang diminta oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tidak sesuai apa yang diberikan petunjuk oleh Rasulullah, bahwa kita bicara itu pikir dulu. Kemudian lebih lanjut Rasulullah memberikan manfaat, ya, manfaat. Apabila orang yang di dalam pembicaraannya itu selalu berisi dengan yang baik, maka merupakan kurniah, ya, yang besar. Kemudian lebih lanjut lagi, Rasulullah memberikan, kalau orang yang percaya kepada kehidupan akhirat, maka dia akan bicara apabila yang dibicarakan itu baik, dan kalau tidak dia diam. Itu tingkatan-tingkatan. Jadi mempelajari hadis harus bergandengan dengan Al-Quran. Memahami Al-Quran juga harus bergandengan dengan hadis supaya efektif, ya. Kita sampai kemarin pada ayat Alhamdulillah yang ke-17 kemarin, ya. Kebetulan itu berkenaan dengan doa ini. Ya, doa ini berkenaan dengan Alhamdulillah ke-17. Mari kita lihat, ya. Alhamdulillah ke-17 itu di dalam surah Thaha. Surah Thaha ayat 131. Ayat 130-nya, ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Maka sabarlah engkau Muhammad atas apa yang mereka katakan. Jadi Nabi Muhammad itu penuh cercaan, ya, penghinaan kepada beliau supaya diminta bersabar, gitu, ya. Dan bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu sebelum matahari terbit dan sebelum terbenam, dan bertasbihlah pula pada waktu tengah malam dan di ujung siang hari, agar engkau merasa tenang. Jadi perintah bertasbih kita itu sebetulnya kalau kita pahami, kalau sudah menunjukkan perjalanan waktu, ya, siang malam sampai subuh, itu menunjukkan kita bertasbih itu setiap saat, ya. Kita bertasbih itu setiap saat, ya. Jadi maka saya pernah mengatakan, mengapa waktu kita membaca Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Allahu Akbar kabira, Allah itu maha besar, itu besar, ya. Kemudian alhamdulillahi katsira. Mengapa alhamdulillah itu dimensi frekuensi banyak dikitnya, gitu, ya, banyak dikitnya. Tapi subhanallah bukratan wa asila. Mengapa bertasbih itu berdimensi dengan waktu? Ini suatu pertanyaan di dalam diri kita. Insya Allah terbongkar dalam Al-Quran nanti, ya. Ada dimensi besaran, Allahu Akbar, besaran, gitu, ya, besaran. Alhamdulillah katsira, berdimensi frekuensi, jumlah,
banyak. Subhanallah bukratan wa asila. Mengapa subhanallah itu berdimensi waktu? Itu rahasianya tentu terbongkar nanti apabila kita meneliti Al-Quran dengan tekun. Makanya saya setelah menemukan lagi hal-hal yang baik ya, maka tadinya mau lompat-lompat, gak sabaran rasanya. Alhamdulillah itu. Tapi mari kita yakinlah bahwa kita akan menemukan sesuatu di dalam perjalanan kita apabila kita menekuni dan disiplin dengan subhanallah ya, dengan alhamdulillah. Jadi sekuennya nanti pertama alhamdulillah, kedua subhanallah. Subhanallah itu ada 9 yang dengan kata-kata subhanaka, ada 9 ayat ya. Setelah itu kita ar-rahmanir rahim, kita kaji semua ayat-ayat yang berkenan rahmat ya. Kemudian maliki yaumiddin, kita kaji semua ayat-ayat surah-surah yang berkenaan dengan kiamat, sehingga betul-betul nanti kita merasakan jawaban Tuhan kepada kita. Pertama, hamidani abdu, telah dipuji akan aku oleh hambaku. Kita akan terasa, mudah-mudahan akan merasa bagaimana kita memuji Allah dan Allah menjawab dengan telah dipuji akan aku. Kemudian Allah menjawab setelah itu dengan tingkatan yang lebih tinggi. Ar-Rahman, alhamdulillah, Ar-Rahmanir Rahim, dia jawab telah dipuja daku oleh hambaku. Itu naik itu terus. Setelah Maliki Yaumiddin, telah dipuji, diagungkan daku oleh hambaku. Jadi terus frekuensi naik ya. Frekuensi naik tentu akan diikuti oleh kita ya, diikuti oleh perasaan yang juga tentu meningkat. Oleh karena perasaan itu akan dibangun oleh ilmu kita ya. Nanti akan terasa iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka, kita hadirkan Allah tuh, engkaulah. Iyyaka, hanya kepada engkaulah kami sembah. Kita hadirkan Allah tuh di dalam bacaan kita itu. Iyyaka, engkaulah kami sembah dan engkaulah kami minta pertolongan. Terus kita insya Allah kita akan terus berusaha mendekatkan pengertian Al-Quran kepada sholat, kepada setiap bacaan sholat ya, supaya kita paham bacaan sholat itu sehingga betul-betul akan meresap di dalam dada kita ya. Saya teruskan ya. Jadi ada dua hal yang diingatkan Allah Subhanahu wa taala di dalam hubungan alhamdulillah nomor 17 itu ya. Satu, dan janganlah engkau tujukan pandangan matamu kepada kenikmatan yang telah kami berikan kepada beberapa golongan dari mereka. Jadi Nabi Muhammad SAW itu dilarang oleh Allah untuk lebih melihat ya, nikmat yang diberikan kepada golongan-golongan orang Quraisy gitu. Melihat orang kaya, orang yang banyak uang, orang yang berkuasa gitu. Mengapa ini perintah kepada Nabi Muhammad? Karena memang ini berat ya. Kalau kita langsung kepada kita,
langsung kepada kita itu berat. Tapi sebagai umat Nabi Muhammad, loh, kalau Nabi Muhammad diperintah seperti itu, kayaknya sepatutnya kita juga diperintah oleh Allah sebenarnya, ya kan? Gitu. Ya. Sebagai bunga kehidupan dunia, agar kamu uji mereka dengan kesenangan itu, karena Tuhanmu lebih baik dan lebih kekal. Jadi kita berusaha mengikut apa yang diberi petunjuk. Jadi jangan terlalu silau dengan kehidupan yang akan mendorong kita. Pertama, mendorong iri, ya kan? Mendorong berlomba-lomba, at-takatsur. Ya, ingat surah at-takatsur. Bagaimana berlomba-lomba sehingga orang melupakan diri kepada perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, ya. Selanjutnya 32. Ini kita perintah untuk mengingatkan keluarga. Ini ada sabar, ya. Wa'mur ahlaka bisolah. Perintahkan keluargamu sembahyang. Dalam arti ini segala ibadah, biasanya begitu. Sholat, berinfak dan sebagainya diperintahkan kepada keluarga, ya. Kalau istri kepada suami, mengingatkan suami kepada istri, kepada anak-anak, gitu, dengan sabar, ya. Harus dilakukan dengan sabar. Wastabir 'alaiha, ya. Itu saja dua yang diperintah di dalam Alhamdulillah yang ke-17, ya. Sebelumnya saya akan mengoreksi yang kemarin, karena saya kurang baca, bukan salah baca, kurang membaca. Pada waktu saya cerita bahwa orang tua saya menyampaikan ayat di dalam surah Rahman, ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ma'syaral jinni wal ins, in istata'tum an tanfudhu. Hai jin dan manusia, jika kalian ingin keluar untuk menyelidiki angkasa luar, gitu, ya. Menyelidiki angkasa luar, keluar menuju angkasa luar. Min aqtaris samawati wal ard, penjuru semesta langit dan bumi. Fanfudhu, pergilah. La tanfudhu na illa bisultan, tidak mungkin, tidak akan bisa kecuali dengan ilmu yang tinggi. Pada waktu itu bapak saya jelaskan, kalau seandainya umat Islam itu konsentrasi pada ayat ini, mereka melakukan penelitian dan terus menerus, maka umat Islam tentu lebih maju, ya kan, sudah bisa menjangkau angkasa luar, gitu. Tapi karena pemahaman orang-orang dulu, katanya itu sultan-sultan yang bisa pergi, gitu, ya. Ini ayat teknologi. Nah, kita berpikir, mengapa ayat teknologi itu ada di kita, ya? Mengapa ayat-ayat teknologi itu ada di kita, tapi kemampuan teknologinya berada pada orang yang bukan Islam? Kalau kita renungkan, mengapa ayat-ayatnya itu ada di kita, tapi yang maju bukan orang Islam? Saya pernah, ya, perkataan
teman saya tuh dia orang Nasrani. Perkataannya itu perkataan yang jujur atau biasa saja. Kita kan selalu ini ada ayatnya dan sebagainya. Dia pernah ngomong, ngapa umat Islam itu tidak maju katanya. Sedangkan ayat-ayatnya ada. Nah, bagi saya itu suatu sindiran atau biasa saja, tapi kelihatannya biasa saja. Jadi sebetulnya kalau ilmunya ada di kita, ya kan, ayatnya ada di kita, dan kita punya teknologinya, saya kira seluruh dunia ini dengan mudah orang masuk Islam. Sebetulnya, ya, kalau keadaan demikian, maka Allah itu menguji yang teknologinya ada di orang yang bukan Muslim, bukan Islam, yang ilmunya ada di orang Islam. Itu sebenarnya uji, ya, sebenarnya ujian juga. Kalau mereka tidak punya ilmu tapi melakukan sesuatu yang luar biasa, ya, tentu mereka bangga dulu, sombong dulu, jelas tuh. Kalau orang Islam, misalnya astronot Islam itu, justru dia tambah tawadu dengan kemajuan yang bisa dicapai. Nah, ini yang saya pernah ceritakan. Pak Ahmad, Profesor Dr. Ahmad, dia terinspirasi, ya. Dia melakukan penelitian mengenai virus. Dalam tulisannya, saya tidak kenal secara muka, tapi dalam tulisannya dia katakan ayat inilah yang menginspirasi dia, ayat inilah yang mendorong dia melakukan penelitian. Nah, jadi bagaimana seseorang yang mempercayai satu ayat, kemudian ayat itu yang mendorong dia, ya, bertindak, beramal dan sebagainya, ya. Ayatnya di dalam surah Al-Furqan ayat nomor 2. Faqaddarahu taqdira. Lalu dia menetapkan ukuran-ukuran. Jadi penelitian dia itu tentu keyakinan dia terhadap virus segala macam dia teliti itu, bahwa sekecil apapun virus itu tentu ada ukuran-ukuran. Nah, gitu ya. Bayangkan ya. Saya nggak terbayang ya, kalau seandainya beliau ahli peneliti tidak pernah paham Quran, kan? Dia ahli peneliti tapi tidak pernah paham Quran, ya sudah, meneliti saja, gitu. Atau orang yang paham Quran tapi tidak punya keahlian di dalam penelitian, ya. Tidak sedalam kalau dia paham Quran kemudian melakukan penelitian. Nah, itu yang bagaimana seorang paham Quran terus kesehariannya sepanjang harinya dia meneliti. Sama dia berzikir sebenarnya. Orang yang tidak punya pengetahuan apa-apa, ya sudah, berzikir aja. Subhanallah, 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 Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Berzikir aja, karena tidak tahu. Tapi bagi dia meliti dengan berzikir, ya, itu. Inilah kita harapkan
di dunia Islam ini insya Allah lahir orang yang seperti ini, ya. Termasuk juga politik, orang berpolitik tapi di dalam politiknya menjalankan politik Islam, maka dia berzikir, gitu. Berzikir dengan alamnya, berzikir dengan situasinya, ya. Saya kira kita berusaha nanti ya pada keluarga kita bersabar dalam mengingatkan, termasuk diri kita juga. Tentu diri kita juga punya kelemahan, ya. Insya Allah kita sesama suami istri saling ingat mengingatkan kepada anak kita yang umurnya masih jauh, dia belum lahir, ya, dan kitalah menjadi penyebab lahirnya mereka itu. Tentu alam pikirannya juga beda, ya. Bisa saja dia menganggap yang sedikit berbeda dengan kita. Perbedaan itu perlu disikapi dengan sabar. Nanti pada suatu saat dia sampai kepada saat umur yang matang, dia akan paham mengapa seperti itu, ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.